Takia Genji adalah murid suzuran favorit kita semua. Ini dikarenakan Genji menggambarkan berandalan sejati yang hidup untuk bertarung. Jadi, di video kali ini, gua akan membahas sejarah pertarungan Genji selama bersekolah di suzuran. Sebelum lanjut ke videonya, semua pertarungan yang gue bahas adalah sesama berandalan bukan dengan Yakuza. Serta, gue juga akan membahas pertarungan Genji versi manga. Oke, kita mulai dari lawan Genji yang berasal dari sekolah Hausen. Di perang suzuran di hutan monster, Genji melawan 3 petinggi Hausen. Yang pertama ada Kaji Teruo, murid Hausen yang memiliki badan yang besar. Tapi, Genji dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Lalu yang kedua Sakishima Kuota. Genji berhadapan dengan Sakishima ketika sedang mencari Narumi. Seperti yang kalian lihat, Sakishima bukanlah apa-apa di hadapan Genji. Sakishima dapat dikalahkan oleh Genji dengan sangat mudah. Dan yang terakhir dari Hausen adalah Narumi Taiga, pemimpin sekolah Hausen. Duel Genji dan Narumi adalah penentu siapa pemenang perang ini. Pada awalnya, Narumi nampak mendominasi pertarungan. Tapi, Genji masih dapat berdiri, yang membuat Narumi terkejut melihatnya. Pada akhirnya, Genji menggunakan semua kekuatannya. Bahkan wajah Narumi dan Genji sudah dipenuhi dengan darah. Dan pertarungan berakhir dengan Genji memukul tepat di dagu Narumi, yang membuat Narumi terlempar dan pingsan. Yang mengartikan pemenang dari duel adalah Genji dari suzuran. Baiklah, sekarang lawan Genji yang berasal dari SMA Kawada. Kuga Yoji adalah murid terkuat di sekolah Kawada. Alasan Kuga ingin bertarung dengan Genji hanya karena dia suka bertarung dengan orang yang lebih kuat. Pertarungan Kuga dan Genji terjadi dengan sangat cepat, karena Kuga dikalahkan hanya dengan satu tendangan oleh Genji, yang membuat Kuga langsung pingsan dari pertarungan tersebut. Lalu selanjutnya, Kaji Metsuo yang berasal dari SMA Takia. Pertarungan Genji dan Kaji terjadi di kelas 3B yang ada di SMA Takia. Kaji memiliki badan yang sangat besar, mungkin hampir menyamai Rindaman dari segi tinggi badan. Walau lawannya memiliki badan yang besar dan tinggi, itu bukan penghalang bagi seorang Genji. Bahkan, Genji juga mengalahkan 2 anak buah Kaji sebelum melawan Kaji secara langsung. Pada awalnya, Kaji dapat mendominasi pertarungan, sampai-sampai membuat Genji terlempar dari kelas tersebut. Tapi, Genji dapat bangkit. Genji akhirnya melayangkan beberapa pukulan di bagian perut, yang diakhiri dengan sebuah tendangan yang tepat di kepala Kaji. Setelah terkena tendangan tersebut, Kaji hanya berdiri diam, tapi selang beberapa detik dia berlutut dan pingsan. Dan yang terakhir, lawan-lawan Genji yang berasal dari suzuran. Di sini bakal gua urutin dari murid yang bergabung dengan fraksi Genji sampai ke murid yang hanya ingin bertarung dengan Genji. Dimulai dengan Tamura Chuta. Chuta adalah murid suzuran pertama yang dilawan oleh Genji, serta anggota fraksi Genji yang pertama juga. Lalu yang kedua Makise. Di versi film, Makise dan Genji sama sekali tidak pernah bertarung. Tapi di versi manga, Makise dan Genji bertarung di sebuah taman yang dimenangkan oleh Genji. Selanjutnya adalah murid yang dilawan Genji tapi tidak bergabung dengan fraksinya. Yang pertama Makoto Sugihara. Pertarungan Genji dan Makoto hanya terjadi di manga saja. Serta pertarungan mereka berdurasi sangat cepat. Dan Makoto dapat dikalahkan oleh Genji hanya dengan satu pukulan. Lalu selanjutnya Surizawa. Genji dan Surizawa bertarung di perang GPS melawan Surizawa Army. Pertarungan mereka menjadi yang terbaik karena waktu mereka bertarung hari sedang hujan, yang membuat pertarungan semakin epik. Dan pertarungan berakhir dengan Genji memukul dagu Surizawa, yang membuat Surizawa pingsan, yang mengartikan Genji lah pemenangnya. Dan yang terakhir adalah Rindaman. Genji dan Rindaman sudah bertarung berkali-kali. Bahkan Rindaman sampai bosan meladeni Genji, tapi hasilnya tetap sama, yakni Rindaman lah pemenangnya. Jadi, itulah semua sejarah pertarungan Genji selama di suzuran. Genji hampir memenangkan semua pertarungannya kecuali pertarungan dengan Rindaman. Dan jika kalian ingin request pembahasan, bisa lewat kolom komentar yang ada di bawah, atau lewat link Saweria yang ada di bio. Berapapun yang kalian berikan, itu akan membantu admin dalam meningkatkan kualitas konten. Dan terima kasih sudah menonton teman-teman.